Selamat pagi, ketemu lagi sama Miss Edis di hari Jumat, tanggal 13 November 2020. Sebelumnya Miss Edis mau tanya dulu nih kabarnya semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Gracia Kids, joy, joy, joy. For you, for me, for all. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wah, anak-anak sudah siap ya kita ya untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Hari ini Miss Edis mau ajak kita nyanyi lagu Halo, halo, hola, hola, hosi, hosi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, hosi, hosi, apa kabar? Halo, hola, hosi, hosi, apa kabar? Halo, hola, hosi, hosi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, hosi, hosi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, hosi, hosi, apa kabar? Halo, hola, hosi, hosi, apa kabar? Halo, hola, hosi, hosi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, hosi, hosi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, hosi, hosi, apa kabar? Halo, mana halonya? Hola, hosi, hosi, apa kabar? Halo, hola, hosi, hosi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, hosi, hosi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, hosi, hosi, apa kabar? Halo, hola, hosi, hosi, apa kabar? Halo, hola, hosi, hosi, apa kabar? Wah, anak-anak semuanya bersuka cita ya. Kita ganti pujian kita. Siapa yang tahu lagu? King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Wah, anak semuanya bersuka cita ya. Sekarang tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan ya.
Yuk sekarang kita mau menyembah Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Lord Jesus, we thank you for today. Now we want to praise you. Bless us in Jesus name. Amin. Anak-anak, yuk kita mau menyembah Tuhan ya pagi hari ini. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai ku cinta Yesus, sungguh ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Haleluya, glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Sekarang kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang kita mau terima pada pagi hari ini. Tutup mata, lipat tangannya. Lord Jesus, we thank you for today. Now we want to listen story Bible. Bless us in Jesus name. Amin. Anak, setiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Duduk dengan baik, siap, hap. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya.
Nah, anak-anak, kita masih mau lanjutin kisah tentang Bapak Musa yang luar biasa ya, yang diutus Tuhan Yesus untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya anak-anak ya. Nah, karena hatinya Firaun keras, tidak mau mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir, karena hatinya Raja Firaun tidak mau taat, maka Tuhan Allah memberikan tulah-tulah kepada bangsa Mesir. Kemarin sudah sampaikan ya, Miss, tulah itu apa sih? Miss, tulah itu apa? Tulah itu adalah hukuman. Coba sama-sama katakan, tulah itu apa anak-anak? Apa? Hukuman. Good, pintar ya. Nah, Tuhan Allah memberikan hukuman pada akhirnya kepada bangsa Mesir ya, karena pemimpinnya yaitu Raja Firaun tidak mau membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Raja Firaun mengeraskan hatinya ya. Nah, oleh karena itu maka Tuhan memberikan tulah. Tulah yang pertama waktu itu pernah Miss Edis katakan. Tulah pertama apa anak-anak? Masih ingat tidak? Tulah pertama, air berubah menjadi darah. Apa anak-anak? Air berubah menjadi darah. Lalu tulah kedua, ada yang masih ingat apa tulah kedua? Coba angkat tangannya yang masih ingat. Saya Miss. Tulah kedua adalah banyak katak ya. Tuhan menurunkan banyak katak menutupi tanah yang ada di Mesir ya. Nah, lalu tulah ketiga, ada yang masih ingat tulah ketiga apa? Tulah ketiga banyaknya nyamuk. Tadi yang tulah pertama air menjadi darah, yang kedua katak, yang ketiga nyamuk. Nah, lalu yang keempat, ayo kemarin misalnya katakan yang keempat, misalnya ceritakan apa yang keempat anak-anak? Lalat. Wow, banyak lalat. Anak-anak kalau lagi makan ada lalat saja, anak-anak nggak suka ya, hus diusir. Karena lalat membawa penyakit. Lalat itu kotor ya. Dari sampah yang satu hinggap ke sampah yang satu. Hinggap ke makanan. No. Itu sangat tidak baik buat kesehatan kita ya. Lalu setelah tulah keempat itu lalat, tulah kelima apa anak-anak? Sampar, penyakit sampar pada ternak. Apa anak-anak? Penyakit sampar pada ternak. Miss, penyakit sampar itu apa sih? Penyakit yang biasanya ada pada hewan-hewan ya. Nah, tetapi ternaknya bangsa Israel ya, ternaknya bangsa Israel tidak sakit. Yang sakit hanya ternaknya siapa? Ternaknya orang-orang Mesir anak-anak. Nah ya, jadi tetap saja ternyata anak-anak. Tetap saja apa? Tetap saja Firaun mengeraskan hatinya. Tetap ia tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Lalu selanjutnya tulah ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulah ke-6. Ayo, apa anak-anak tulah ke-6? Nah, tulah ke-6 itu barah. Adanya barah turun ke bangsa Mesir. Barah anak-anak tahu panas sekali. Barah itu seperti bara itu adalah sesuatu benda yang panas. Lalu kemerah-merahan biasanya ada di saat kita bakar kayu ya, bakar arang, itu ada yang merah-merah, itu namanya barah anak-anak ya. Hujan barah. Wow, luar biasa. Tuhan kasih ke bangsa Mesir hujan barah supaya umatnya yaitu bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Tapi apa anak-anak? Tidak juga ya. Bangsa Mesir tetap kuat, tetap keras, termasuk Raja Firaun ya. Lalu Tuhan tidak tinggal diam anak-anak. Tuhan menurunkan tulah
ketujuh. Tulah ketujuh adalah apa? Hujan es. Wow, hujan es ya kan? Miss di Bogor pernah hujan es. Masa ada yang pernah lihat hujan es? Kalau biasanya di Bogor kayak klentung bunyi. Hujannya deras sekali. Biasanya itu hujan es loh, es batunya turun ya. Nah, itu seperti yang terjadi saat itu. Tulah ketujuh Tuhan turunkan yaitu adalah hujan es ya. Lalu selanjutnya adalah apa? Adalah tulah ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tulah ke-8, Tuhan menurunkan tulahnya, yaitu apa anak-anak? Tulah ke-8, belalang. Coba katakan anak-anak semua, belalang. Siapa yang pernah lihat belalang? Yohanes, Yosua katanya banyak loh belalang loh. Ya, pernah lihat belalang ya? Waktu itu kita disuruh bawa hewan-hewan kesayangan, hewan-hewan piaraan, atau enggak hewan-hewan yang harus dibawa ke sekolah. Waktu itu Yosua atau Yohanes bawa belalang ya, bawa belalang. Nah, belalang itu penuh sekali memenuhi tanah Mesir. Wah, ternyata apa? Tetap tidak diizinkan bangsa Israel keluar. Wah. Emang nih ya, Firaun jahat ya. Firaun tidak mau taat ternyata ya. Nah, lalu Tuhan menurunkan apa? Menurunkan tulah ke-9. Coba anak-anak katakan sama-sama 9. Berapa? 9. Nah, tulah yang ke-9 Tuhan menurunkan tulahnya itu gelap gulita. Anak-anak tahu nggak gelap gulita apa? Coba anak-anak tutup matanya, nggak boleh ngintip. Hitam kan? Coba anak-anak nggak usah ngintip, nggak boleh ngintip. Coba ayo tutup matanya, rasakan gelap. Nah, seperti itu yang dirasakan oleh bangsa Mesir saat itu. Terjadinya gelap gulita. Bahkan awan pun saat langit pun saat malam juga gelap sekali. Wow. Tapi apa anak-anak? Tetap tidak diizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Nah, anak-anak, setelah terjadi gelap gulita ya, gelap gulita yang sangat gelap, ternyata Raja Firaun tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir ya anak-anak ya. Nah, lalu selanjutnya, wah, kok tetap tidak bisa nih, nggak mempan nih semua tulah-tulahnya untuk Firaun. Kira-kira apa ya tulah ke-10 ya anak-anak? Apa ya? Ada yang tahu nggak ya tulah ke-10 apa? Tulah ke-10 adalah meninggalnya anak bungsu. Anak bungsu? Coba ada yang masih inget nggak? Kira-kira anak apa ya? Bungsu atau sulung? Coba. Nah, anak-anak, ayo kira-kira anak bungsu atau anak sulung yang meninggal? Ayo. Tulah ke-10 adalah kematian atau meninggalnya anak sulung. Anak sulung ada yang tahu nggak? Anak sulung itu anak apa ya? Anak sulung itu anak yang paling kakak. Anak pertama itu anak sulung ya. Kalau Jevan sama Jesslyn, Jevan itu anak sulung, Dedek Jesslynnya anak bungsu. Lalu kalau Gwen sama kakak Iran, kakaknya itu anak sulung ya. Kakak anak sulung, Gwen anak bungsu. Begitu juga dengan Mercia anak bungsu ya. Lalu siapa lagi ya yang anak sulung ya? Coba Miss inget-inget ya. Kalau Jennifer anak bungsu juga Jennifer ya. Jennifer anak bungsu juga kan, Jenny punya cici ya. Nah, cicinya itu anak sulung ya. Jadi tulah ke-10 adalah kematian anak sulung. Semuanya meninggal anak sulungnya bangsa Mesir ya. Jadi kata Tuhan adalah kasih tanda untuk rumah-rumah orang Israel. Kan umat Tuhan kan orang Israel ya.
rumah orang Israel disapu darah domba dulu ya, disapu darah domba oleh malaikat. Zut. Wah, berarti ditandain kalau yang rumah orang Israel dilewatin kematian anak sulungnya. Tetapi yang rumahnya orang Mesir, nah kalau orang Mesir punya anak sulung itu yang meninggal ya. Bahkan anaknya Firaun berarti pangeran ya. Anaknya Firaun pun meninggal, anak pertamanya ya, anak sulungnya. Disitulah terjadi ratap tangis itu tangisan karena banyak anak-anak yang meninggal di situ ya. Tulah ke-10, jadi tulah ke-10 adalah kematian anak sulung ya. Nah, anak-anak, kira-kira setelah kematian anak sulung ada nggak ya? Apakah Raja Firaun memberi izin untuk orang Israel keluar dari Mesir? Ayo, kira-kira menurut anak-anak diberi izin tidak? Ayo, kira-kira diberi izin tidak? Ayo. Coba, menurut anak-anak diberi izin atau tidak si bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir? Nanti kita ikuti ya lanjutan dari ceritanya. Cerita ini kira-kira mereka bisa keluar atau tidak dari tanah Mesir ya. Nanti anak-anak kita mau dengar lanjutannya hari Senin ya. Nah, ingat ya, 10 tulah dari Tuhan untuk bangsa Mesir. Yang pertama, air menjadi darah. Yang kedua, katak. Yang ketiga, nyamuk. Yang keempat, lalat. Yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Yang keenam, barah. Ya, yang ketujuh, hujan es. Yang kedelapan, banyak belalang. Yang ke-9 gelap gulita. Lalu yang ke-10 apa anak-anak? Kematian anak sulung ya. Nah, cerita Miss Edis sampai sini dulu. Nanti kita lanjutin lagi ya dengan film yang akan Miss Edis kasih ya anak-anak. Nah, anak-anak coba ayo anak-anak duduk dulu nih yang manis nih. Miss Edis mau kasih pertanyaan ya. Pertanyaan dari Miss Edis adalah, sebutkan tulah ke-7, ke-8, ke-9. Coba tulah ke-7, ke-8, ke-9 ya. Dan ke-10. Tulah ke-7 hujan es. Tulah ke-8 belalang. Tulah ke-9 gelap gulita. Tulah ke-10 kematian anak sulung. Ayo, anak-anak bisa ingat nggak? Coba sebutkan lagi ya. Tulah ke-7 sampai tulah yang ke-10 anak-anak ya. Nah, sampai di sini cerita Miss Edis. Yuk kita mau berdoa dulu, tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus, kami belajar lagi untuk ketaatan. Kami belajar lagi Tuhan bagaimana kami harus taat hidup di dalam Engkau. Kami tidak mau Tuhan terkena hukuman karena kami tidak taat kepadamu Tuhan. Tapi kami mau menerima berkat daripadamu Tuhan, penyertaan daripadamu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk memperlengkapi setiap anak-anakmu dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menyertai anak-anak, papa, mama, dan juga ibu guru yang ada di sekolah. Terima kasih Tuhan, kami amat bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Anak-anak, terima kasih. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang-orang Israel yang datang ke Mesir beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham,
Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Pergilah, aku akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, "Inilah tangan Allah." Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan, jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, Baik, aku akan membiarkan kamu pergi.
pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan, jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang. Timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, juga segala anak sulung hewan. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi.
Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu." Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir.